Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera. Haleluya. Kita mensyukuri anugerah Tuhan yang besar. Tidak terasa 4 minggu Bapak Ibu, sampai pada saat ini sudah pertemuan yang keempat dalam seri PA yang saya bawakan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani atas kepercayaan ini tentang kerajaan Allah. Saya akan mereview dari bagian yang pertama sedikit-sedikit saja dengan beberapa penekanan, tapi sebelumnya kita akan baca ayat pokok kita untuk materi yang terakhir dari 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasalnya yang kelima. Inilah kemudian akhir dari perjalanan hidup orang percaya bergumul dan berjuang untuk bersatu kepada kerajaan Allah yang sebenarnya. Atau kalau saya bisa ganti istilah, bukan yang sebenarnya tapi yang utuh, yang sempurna kembali tanpa dosa. 2 Korintus pasal 5 ayat 1, yang sudah ketemu katakan haleluya. Kita baca bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di bagian pertama kita dibawa kepada satu pengertian. Ketika Alkitab, khususnya Injil Matius, khususnya Perjanjian Baru, bicara soal kerajaan Allah, maka kerajaan Allah yang dimaksud adalah konsep Malkut Yahweh. Artinya di mana situasi, kondisi, keadaan Allah disembah, Allah ditinggikan, Allah diakui, maka disitulah Dia memerintah, dan di sanalah terjadi kerajaan Allah. Kemudian timbul pertanyaan, kalau begitu kerajaan Allah tidak absolut, harus bergantung kepada manusia. Di bagian kedua dari PA ini kita temukan jawabannya. Ya, karena Allah dalam berkerajaannya yang absolut menciptakan bumi. Bumi ini, kita sudah baca ayat-ayatnya, ternyata diberikan kepada manusia. Manusia menjadi representasi Allah, menjadi perwakilan Tuhan terhadap bumi untuk mengurus, dan dipakai kata yang sangat kuat, berkuasa. Jadi bumi ini memang diberikan untuk manusia, dan pada awalnya kepada Adam dan Hawa. Untuk mengelola bumi, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini makhluk roh seperti Allah, tetapi diberikan wadah jasmani, wadah tubuh untuk menyentuh hukum-hukum fisika, kimia, dan segala macam hukum yang memang Allah ciptakan demi berkelanjutannya bumi ini. Jadi posisi kita yang penting harus kita paham. Namun kekuasaan manusia yang didelegasikan oleh Allah itu diganggu oleh iblis lewat peristiwa di Taman Eden. Akhirnya kalah dalam tanda kutip kerajaan Allah di bumi. Siapa yang kalah? Allah yang kalah? Bukan. Siapa dong yang kalah? Manusia. Manusia kalah oleh tipu daya iblis, sehingga kerajaan Allah di bumi ini hancur, berantakan. Manusia jatuh dalam dosa. Siapa yang memimpin? Nah, di sini kita baca dalam Efesus, ternyata bumi ini dikuasai oleh penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, iblis yang menjadi penggantinya. Selama kita masih hidup di bumi mengikuti hukum Tuhan, selama itu kita sementara memenangkan kerajaan Allah. Jadi yang bertempur bukan Tuhan. Tuhan memberi kuasa, Tuhan mengadakan intervensi dengan memberi kuasa, memberi mujizat. Tapi kami bahas di kelas 2. Mujizat itu tidak bisa diminta untuk menjadi keberlanjutan keseharian. Misalnya begini, Yesus berjalan di atas air, ya kan? Itu mujizat, betul. Tapi apakah tiap hari Yesus berjalan di atas air? Alkitab bilang tidak, hanya di momen itu. Yesus memberi makan, saya pakai contoh Yesus loh. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki.
belum termasuk perempuan dan anak-anak. Apakah dicatat tiap hari ke semua orang yang ikut Yesus dia tinggal pecah-pecah roti lalu makan? Tidak. Berarti masak juga. Murid-murid yang lain cari ikan juga. Bahkan ada catatan di Yohanes ketika Yesus sudah bangkit, dia bertanya, adakah kamu punya ikan? Dan mereka memberikan dia ikan goreng dan dia makan. Artinya intervensi itu ada, mujizat itu ada, pasti, katakan amin. Tetapi perjuangan masih terus. Yesus mati di kayu salib memberikan kemenangan secara de jure kepada manusia. Jadi secara de jure kita ini sudah menang. Yang menang katakan amin. Tetapi secara de facto kita masih terus berjuang. Misalnya ada ular. Siapa di sini mau injak ular? Nggak mau kan? Tapi kan di Alkitab mereka akan menginjak ular. Kita ambil saja analogi itu. Pak, mati atau setengah mati ularnya. Kan yang diinjak kepalanya, ekornya masih bisa nampar. Ada seorang hamba Tuhan pakai istilah, begitu diinjak, misalnya belum mati total, mulutnya masih bisa ngomong kalau dia mau ngomong. Jadi secara de jure kita sudah menang, secara de facto kita masih tinggal di bumi, masih harus berjuang, masih harus bergumul. Karena itu penting sekali untuk mengetahui posisi. Kalau saya dan saudara adalah anak-anak kerajaan Allah, pahami posisimu dan hiduplah dalam posisi itu. Terlalu banyak orang Kristen di daerah Kristen mengaku anak Tuhan, KTP Kristen, tetapi dalam posisi hidup yang outside, yang offside, malah yang keluar jalur, hidup seperti anak-anak kegelapan. Ya kalahlah kita. Berarti kita dalam kekuasaan setan. Kita harus mengerti posisi kita. Kita anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah. Maka kita terus waspada, hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Di bagian yang ketiga saya bicara soal sorga. Sorga kembali. Saya menggugat cara berpikir bahwa sorga itu satu arah, satu koordinat, satu tempat. Karena secara filosofis kata Syamayim itu adalah menggambarkan keadaan yang tidak bisa terjangkau, tidak bisa dijangkau oleh kemanusiaan, oleh cara berpikir. Kita hanya bisa mengira-ngira, kita hanya bisa menganalogi. Itu kemampuan manusia terbatas di situ. Makanya Tuhan berkata dalam firman-Nya, Tuhan menentang orang congkak. Kenapa? Karena manusia itu sebenarnya tidak hebat-hebat amat. Allah jauh mengatasi segala sesuatu. Ada Syamayim, ada dunia yang tidak bisa kita jelaskan, dan itu dikuasai oleh Tuhan. Karena itu di hadapan Allah kita harus rendah hati. Haleluya. Nah di Syamayim inilah terjadi pergesekan malaikat-malaikat dengan Tuhan. Salah satunya Lusiel. Itu kalau mau bahas itu agak panjang, jadi saya nggak bahas lebih. Lalu sorga itu apa dan bagaimana kita ke sana? Tapi sebelum saya lanjut, ini sebagai penutup saya mau bilang begini. Untuk hal-hal yang tidak terjangkau, jangan mengandalkan kesaksian manusia. Selalu kembali ke Alkitab, ulang-ulang. Bahkan pasti Bapak Gembala juga akan menyampaikan itu. Ulang-ulang. Kembali saja ke Alkitab. Alkitab bilang apa? Katakan amin. Alkitab tidak bicara apa-apa, jangan menghayal di atas itu. Termasuk kesaksian-kesaksian, walaupun orang itu sudah hamba Tuhan, walaupun dia doktor, kaburator, radiator, kita harus tetap kritis. Kembali ke Alkitab, ada enggak di Alkitab? Minimal prinsipnya ada tidak? Supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak belok, tidak miring. Jadi Syamayim itu biarlah kita memahaminya hanya sebatas apa yang dikatakan firman, tidak lebih, tidak kurang. Oke. Nah sekarang, kita sudah bergumul di dunia, berperang. Oleh peperangan yang sudah dimenangkan Yesus secara de jure pasti menang, tetapi secara de facto kami harus bertindak. Itu kan intinya. Lalu ujungnya apa? Yang kita sudah baca tadi 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Saya baca lagi atau kita baca bersama boleh? Karena
kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sabar dulu, karena mana nih? Bilang tadi manusia ini diciptakan untuk menguasai bumi. Halo? Manusia kan diciptakan, kita ini diciptakan untuk menjadi penguasa bumi, dan itu sudah diberkati oleh firman Allah. Berkuasalah kamu atas ikan-ikan di laut, burung di udara, binatang di darat, melata, ternak dan sebagainya. Terus sekarang ini mau dibongkar. Iya. Sudah jangan percaya ajaran yang lain dan jangan menciptakan ajaran yang lain. Tempat kediaman kita di bumi ini memang akan dibongkar. Kenapa? Karena kalau merujuk dari bagian 2PA ini, bumi sudah terkutuk oleh dosa. Dan kerajaan Allah tidak bisa dibangun di atas kutub. Kerajaan Allah tidak bisa dibangun oleh di tempat yang sudah tercemar oleh dosa. Ini harus dihancurkan, dibikin baru. Saudara, ada yang sudah punya rumah bagus? Anda sudah diberkati di sini, haleluya. Sudah punya rumah bagus ya, haleluya. Mau dibongkar. Itu mobil, su kredit lama ya. Memang kita cinta betul ini. Ada mobil di Manado itu saya suka sekali. Kenapa? Karena belinya baru dan aroma kulitnya itu enak. Jadi setiap kali masuk itu mobil, walaupun saya suka itu mobil, dia tidak akan kekal, dia akan dibongkar. Pemandangan-pemandangan indah yang Anda lihat sekarang sudah ada. Visit Semau, waduh Semau keren. Ada yang belum pernah pergi Semau toh? Kasihan betul. Walaupun antri di pelabuhan lama, sampai sujengkel tanya, kakak kapan datang? Tunggu sedikit lah, mungkin picaban. Tapi itu worth it betul, bagus. Saya sudah ke Sumba, bagus sekali. Di timur ini tidak kalah, bagus. Tapi semua akan dibongkar. Kenapa? Karena sudah tercemar. Akan selesai. Ada dua caranya dia selesai. Pertama, secara pribadi. Tubuh ini yang dibongkar. Kita akan mati, saudara. Sesuka-sukanya saya dengan olahraga. Walaupun saya sehat, tapi saya juga harus mengingatkan diri. Tubuhmu ini akan tua renta, entah nyampe tua atau tidak, tapi yang pasti akan mati. Lalu bagi yang tidak mati, tidak sempat mati lalu Tuhan Yesus datang, kita akan melihat satu pemandangan yang mengerikan. Ya, di kitab Wahyu jelas, hancur, langit digulung, bumi dibakar habis. Lalu kita kemana dong? Kalau mau dibongkar, ke mana nih? Ayat 5 bagian berikutnya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Berarti kita masuk sorga ini. Haleluya. Tapi saya mau balik dulu ke konsep Syamaim. Sabar. Tentang sorga itu harus sabar, napas dulu. Konsep Syamaim mengatakan tempat itu bukan masalah koordinatnya, tapi dunianya yang tidak terbatas. Saya, saudara, yang tidak terjangkau, saya masih maklum kalau masih dengan pengetahuan anak sekolah minggu. Mau ke sorga, lalu anak sekolah minggu mengasosiasikan itu satu tempat. Maksudnya tempat yang sebenarnya digambarkan secara jasmani begitu. Kalau masih sekolah minggu oke. Tapi ketika kita sudah jadi orang dewasa dan sudah begini lama jadi orang Kristen, kita harus naik lagi pengertiannya. Nggak bisa diam di situ. Sebentar ada ayatnya di kitab Wahyu. Jadi sorga itu sebenarnya yang utama bukan masalah tempat koordinatnya dan bangunannya. No. Karena kalau itu yang utama, maka tidak akan ada ayat-ayat yang mengatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu, bukan itu. Mari, kalau Anda tidak yakin, mari kita buka Wahyu pasal 21.
Wahyu pasal 21 itu soal langit dan bumi yang baru, ayat 1 sampai 8. Lalu ayat 9 soal Yerusalem yang baru, itu tempat semua itu, ayat 9 sampai 27. Yang saya mau kita baca bersama adalah Wahyu 22 ayat 5. Wahyu 22 ayat 5. Yang sudah lihat katakan haleluya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saya pakai konsep ini, saudara. Saya pakai konsep orang Yahudi tentang Syamayim. Sorga itu adalah satu situasi di mana Allah memerintah. Tidak perlu lagi ini dan itu, tidak perlu fasilitas ini dan itu, bahkan tidak perlu matahari dan lampu, karena Allah Tuhan yang menerangi mereka. Kebersamaan dan kebersatuan orang percaya dengan Allahnya. Sehingga yang kita rindukan itu adalah Tuhan. Itu loh maksudnya. Yang dirindukan itu, yang dicari itu adalah pribadinya Tuhan. Konsep ini beberapa kali saya dengar diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan yang masih muda, lalu menggunakan istilah-istilah yang kontroversial. Ada istilah begini, ini saya harus luruskan. Ada istilah begini, meskipun ke neraka, yang penting bersama Yesus. Pernah dengar nggak? Saya kalau ketemu hamba-hamba Tuhan begitu, saya bilang, lu pembahasa itu yang bodoh. Masa kok sampai begitu? Kita pakai bahasa-bahasa yang kelihatannya spektakuler. Tapi sebenarnya maksudnya benar, maksudnya adalah kita ini kalau mau hidup sebagai orang percaya akan mencari Tuhannya, Yesusnya. Bukan soal bangunan sorganya. Karena dapat Yesus berarti dapat sorga. Tapi kalau dibalik, koordinatnya, tempatnya, bangunannya model ini dan itu yang dipromosikan, ya apa bedanya kita dengan developer perumahan? Ini lokasi bagus, bebas banjir dan sebagainya. Tapi ya saya akan bilang kepada, kalau saya ketemu orang-orang begitu, coba tolong itu bahasa coba diperbaiki coba, supaya tidak kontroversial. Cukup dengan ayat ini, cukup dengan berkata bahwa yang penting dari keselamatan itu adalah Tuhan, bersatu dengan Allah Sang Pencipta itu. Itu Syamayim yang sebenarnya. Dan ini dicita-citakan oleh orang Israel dalam teologi perjanjian lama. Bagaimana mereka dalam perjalanan bisa mencapai Kanaan, mencapai kehendak Tuhan yang sempurna, dan mereka bisa ada di hadirat Yahweh, Yehova itu selama-lamanya. Cita-cita ini cita-cita yang benar. Ada satu lagu sekuler. Jika surga dan neraka tak pernah ada, jika masihkah kau sujud kepadanya? Ayo, jujur. Jika Alkitab bilang jika, saya tidak hendak menciptakan kontroversial di sini. Tapi saya bilang jika Alkitab tidak menyebut tentang surga dan neraka, apakah engkau tetap mengasihi Tuhan? Level ini loh yang harus kita dapat. Bahwa bukan soal berkat. Ada satu lagu yang beberapa kali diangkat oleh Bapak Gembala. Bukan berkat-berkatmu, bukan apa lagi, kuat kuasamu. Pertama kali saya dengar itu lagu, saya protes loh. Kan memang kita harus diberkati, kan memang kita harus nikmati kuasa Tuhan. Tapi lanjutannya berkata, hanya kau, hanya kau, hanya kau, hanya kau. 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 H
hanya Kau, oh hanya Kau, Yesus. Carinya itu sampai di situ. Saya hendak mengajak kita untuk menaikkan level pengharapan. Bukan level sekolah minggu. Di sekolah minggu itu saya mau kasih masukan ke guru-guru sekolah minggu itu nggak usah pakai ribet-ribet kurikulum. Saya ini guru sekolah minggu, asli-asli. Sekolah minggu itu cukup cerita, cerita aja. Adik saya tuh guru sekolah minggu hampir profesional, dengan berbagai macam metode yang sudah dia coba. Ngobrol dengan saya, buang itu, nggak ada pentingnya itu, cerita aja. Begitu anak sekolah minggu suka dengan cerita, sudah nancep sendiri itu. Saya produk sekolah minggu, yang saya ingat dari sekolah minggu hanya cerita. Tapi memang itu levelnya mereka. Tapi kalau orang dewasa juga hanya mengandalkan cerita, emas ini itu, belum sampai kepada kecintaan, belum sampai kepada bagaimana ada hubungan langsung dengan Allah. Haleluya, haleluya. Bahasa-bahasa dalam Alkitab menggambarkan, berusaha menjelaskan. Saya lanjut sedikit di Wahyu pasal 21, Bapak Ibu Saudara. Wahyu pasal 21 tentang sorga yang akan kita tinggali ketika sudah selesai penghakiman, pengadilan, takhta Allah sudah selesai, pengadilan yang terakhir. Ayat 1 bilang begini, lalu aku melihat langit yang baru. Loh, kembali lagi Saudara, kembali dibikinin baru, bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu balik lagi ke Eden. Manusia itu ke sorga itu, kembali lagi ke situasi Eden, dikasih bumi baru lagi. Karena memang itu tujuan Tuhan. Kali ini tanpa dosa, dipulihkan oleh kuasa Yesus. Kalau mau bicara bentuk, Bapak Ibu baca aja sendiri. Saya gak mau bicara bentuk malam ini. Baca aja sendiri. Mulai ayat 3, 4, 5 terus. Ayat 9 tentang Yerusalem yang baru. Bagaimana bentuknya, gerbangnya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Kota itu dari emas murni, dan seterusnya. Ayat 22. Bagi saya yang penting untuk saya dan saudara sebagai orang Kristen yang sudah lama, yang sudah dewasa iman. Ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Lalu ada pendeta dari Indonesia yang bilang, oh beta di sorga subaku atur dengan Allah Bapa, kau beta jadi pemimpin perjamuan kudus di sorga. Sonde ada bait suci leh. Ngomong kosong itu satu itu. Sonde ada gereja leh di sana. Lu mau bikin perjamuan kudus pakai apa? Sonde baca ini Andia, produk-produk sonde baca Alkitab nih begini. Menghayal sah. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu, ayat 23, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Haleluya, haleluya. Saudara mau berpindah nanti atau sekarang? Kalau baca ini sih kayaknya kok enak sekali ya, sekarang satuhan. Tapi saya yakin banyak yang protes, jangan dulu. Saya tutup. 2 Korintus pasal 5. Jadi perasaan yang tadi itu antara mau sekarang atau nanti itu memang sudah ditulis oleh Rasul Paulus. 2 Korintus pasal 5 ayat 2 bilang begini, selama kita di dalam kemah ini, dalam kehidupan yang sekarang, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Katakan amin. Rindu, ingin.
Saya tutup dengan sebuah nasihat dari Rasul Paulus, saudara. Saya tanya dulu, yang mau masuk surga angkat tangan. Haleluya. Masuk surga bukan dengan alasan anak sekolah minggu, tapi karena mencintai Tuhan, ingin bersatu dengan Tuhan, disinari oleh Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun sekolah minggu juga tidak salah. Kalau mau masuk surga, mari kita baca bersama-sama ayat 6 sampai 10 dari 2 Korintus pasal 5. Sudah dapat semua? Sama-sama 1, 2, 3. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Berusaha berkenan kepada Tuhan, maka kita akan memiliki sorga, menikmati sorga. Tapi kalau tidak berkenan, ada pengadilan yang akan memutuskan. Haleluya. Kita sama-sama berdoa supaya kerajaan Allah yang syamayim itu menjadi bagian kita. Tetapi bukan sekedar pengharapan di masa depan, namun terjadi sekarang ini. Datanglah ya Tuhan kerajaan-Mu di hatiku, di rumah tanggaku, di kerjaku, di setiap apa yang aku perbuat. Karena aku mau hidup berkenan kepadamu, maka akan terjadi kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan saya kembalikan kepada Bapak kembali. Mari kita bangkit berdiri. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Oh, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta